Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 17 Januari 2026. Yang saya ambil firman Tuhan Ibrani 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat yang ke-14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, yaitu hari ini Sabtu tanggal 17 Januari 2026, dan tentu besok kita jadi jalan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, yaitu besok ini. Ya, karena kita ingat akan Tuhan. Jadi kembali lagi kepada firman Tuhan Ibrani 1 ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi pada zaman 2000 tahun lalu, Tuhan Allah berbicara kepada nenek moyang, misalnya Musa, Elia, Abraham, Ishak dan Yakub, untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Sekarang beda lagi, langsung Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita, pada waktu kita dibaptis itu kita paham dan kita mengerti apa maunya Tuhan. Ya. Jadi tidak pakai pelantaran nenek moyang, ya, langsung kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan ini kita harus PKH di dalam Tuhan baru tahu, karena di dunia ini ada 3 suara. Pertama suara Roh Kudus, kedua suara setan, ketiga suara manusia. Ketiga suara ini kita harus mengerti. Dan apabila kita mendengar firman Tuhan ini adalah suara Tuhan, ya, untuk menjumpai kita semua, khususnya pada hari ini, yaitu hari Sabtu. Hari ini sudah hari Sabtu, besok hari Minggu kita gaduh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ayat kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada dengan perantaraan anaknya yang telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi anak Tuhan Yesus Kristus, karena dia maka dunia ini ada. Dia menumpang isi dunia ini supaya kita ada apa gerakan cepat, bisa memetik buah-buahan dan kita makan sesuai hasil jerih payah kita, misalnya buah mangga dan buah pepaya, dan masih banyak lagi. Itu sudah ditopang oleh Tuhan supaya kita hidup. Ya, ayat ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman, yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Tuhan itu maha besar. Dia duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang maha kuasa. Ya. Jadi Tuhan Yesus di surga, sekarang kita masih di dunia ini. Ya. Maka kita harus hidup baik-baik di dunia. Jangan kikir pelit, bermurah kasih. Kalau mau diberkati lebih banyak lagi, Tuhan mengubah kutuk jadi berkat, dan seterusnya. Ibrani 1 ayat yang ke-8, tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah, tetapi untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi kebenaran berasal dari firman Tuhan. Lain firman Tuhan tidak ada, omong kosong semua. Kecuali firman Tuhan baru benar, karena perkataan Tuhan Yesus sendiri. Maka itu kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Kalau mau dibuka otak kita, pikiran kita, pengetahuan kita, ada hikmat, ada pengertian, ada kuasa. Kalau baca ini, yaitu firman Tuhan. Ibrani 1 ayat yang 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi,
dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi langit adalah buatan tangan Tuhan, ya, bukan tangan manusia. Dia menciptakan semuanya. Untuk siapa? Untuk kita semua. Supaya kita bekerja, kita dapat hasil. Makanya Tuhan menopang dunia, ikan-ikan di laut, binatang-binatang di darat, Dia menopang supaya kita mengelolanya dengan baik dan dapat hasil dan kita makan. Ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Jadi kita harus memperoleh keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Keselamatan kekal, sejahtera, damai sejahtera, datangnya dari Tuhan Yesus untuk menjumpai kita semua. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Januari 2026 di Injil Ibrani 1 ayat pertama hingga ayat 14. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus berkata. Haleluya. Amin.